Seo Jinha berkata dengan suara rendah, "Para pemimpin 10 gerbang iblis telah tiba di pulau neraka." Bayangan mulai turun satu persatu dari 10 perahu layar yang berlabuh. Pakaian mereka bervariasi, tetapi aura yang terpancar dari tubuh mereka cukup tajam. Mereka adalah 10 pilar yang menopang dunia bela diri iblis saat ini, sekte dan keluarga yang telah mencapai puncak seni bela diri iblis. Mereka adalah para master yang diutus dari masing-masing 10 gerbang iblis. Selamat datang. Baekjeon yang berdiri di depan perahu menangkupkan tangannya. Kalian pasti telah menempuh perjalanan panjang. Kami telah menyiapkan perjamuan di pavilion. Dengan suara rendah, para peserta pun berkumpul di halaman pavilion. Di antara 10 master, seorang pria kurus yang membawa tombak panjang 2 bagian di punggungnya memotong ucapan Baekjeon. "Mari kita mulai sekarang." Di pavilion iblis abadi, 12 anak laki-laki berdiri dengan ekspresi tegang. Para murid pun berkata, mereka adalah para master yang diutus dari 10 gerbang iblis dan para hantu pembunuh yang selama ini tinggal di pulau neraka. Lebih dari 20 orang berjalan, namun tak ada satu langkah kaki pun atau tanda-tanda kehadiran mereka. Eonsol pun bergumam dalam hati. Di antara para master dari 10 gerbang iblis, seorang pria kurus kering membawa tombak panjang di bahunya, melangkah maju. "Aku Bulsa dari gerbang perintah jiwa." Seketika mata mereka terbelalak. Pria kurus itu adalah Bulsa, master tertinggi gerbang perintah jiwa, yang konon jika ia menusukkan tombaknya sekali, 2 nyawa pasti akan melayang. Dia adalah wakil ketua aula gerbang perintah jiwa yang dikenal sebagai malaikat maut Gurun Utara. Bulsa mengalihkan pandangannya ke arah anak laki-laki itu dan berbicara dengan tenang. "Yong Mun Ho, majulah. Apakah kau bersedia menjadi penerus gerbang perintah jiwa?" Yong Mun Ho pun berkata, Saya hanya berlatih teknik berpedang, belum pernah sekalipun saya berlatih teknik dalam menggunakan tombak." "Itu tidak jadi masalah," kata guru tersebut. "Kau terlahir dengan kualitas untuk menggunakan jurus andalanku. Kau berlatih teknik berpedang meski memiliki bakat dan fisik yang paling optimal untuk tombak. Dan itu juga yang menjadi penyebab kau belum mencapai penguasaan sejati. Kalau kau mengerti, ikutlah denganku." "Baik, saya akan ikut dengan Anda." Lalu master berikutnya pun berkata, Kurasa sekarang giliranku. Perkenalkan, nama saya adalah Jeok Yahon." Para peserta pun berkata, "Orang tua ini adalah wakil kepala aula benteng neraka darah, Jeok Yahon." Seketika terasa seolah udara panas yang menyesakkan mengalir ke pavilion iblis abadi. Penguasa 10.000 racun, Jeok Yahon, yang dapat meracuni dan membunuh semua makhluk hidup dalam 30 dengan satu lambaian tangannya. Ketika Jeok Yahon mengacungkan jari telunjuknya, anak-anak itu tersentak. Dengan sedikit mengangkat sudut mulutnya, ia tiba-tiba menunjuk anak laki-laki di sebelah Eonsol. "Itu adalah Seo Jinha. Apakah kau akan menjadi penerus benteng neraka darah?" Saat itu Seo Jinha bergetar. Seo Jinha yang telah dijuluki jenius pedang sejak pertama kali memegangnya. Ia mengira setelah melewati 3 ujian, ia akan secara alami menjadi penerus sekte pedang hujan api. Bukan aula pedang api darah, melainkan benteng neraka darah. Racun paling menakutkan di dunia adalah hati yang teracuni. Melihat wajah Seo Jinha yang kaku, Jeok Yahon tersenyum hangat. "Kudengar sebelum ujian ketiga dimulai, kau mencoba menggunakan seorang gadis dari aula bela diri benteng kita untuk membunuh semua peserta pelatihan." Seo Jinha tersentak. Itu adalah sesuatu yang hanya Eonsol, murid dari sekte 5 racun, yang tahu. Bagaimana mungkin Jeok Yahon tahu? Dan ketika rencananya gagal setelah ujian ketiga dimulai, kau membunuhnya terlebih dahulu.
kau membunuhnya untuk membungkamnya, takut rahasianya akan terbongkar. Itu tidak benar. Master pun berkata, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Mampu membunuh orang lain tanpa ragu demi suatu tujuan justru sangat mengagumkan. Itu adalah watak yang cocok untuk mempelajari seni racun benteng kita. Segera setelah kau datang ke Pulau Neraka, kau langsung memahami seni bela diri dan karakteristik orang-orang di sini, dan kau merasa gembira saat berhadapan dengan mata-mata dari fraksi kebenaran yang telah menyusup ke tempat ini. Seo Jinha hanya ingin membunuh mata-mata yang menjijikkan dari fraksi kebenaran yang diam-diam telah menyusup dan menghabisi para peserta latihan. Pola pikir itulah yang membuatmu sangat cocok untuk posisi di sekte kami. Malahan sikapmu itu mengagumkan. Kau boleh berpikir kalau bakatmu ada dalam berpedang, tapi itu saja takkan cukup untuk membuatmu bisa mendominasi murim. Hanya mereka yang terpilih yang dapat menilai dunia murim dengan pedang dan bilahnya. Akhirnya Seo Jinha pun ikut bergabung dengan kakek tua itu. Ikut denganku. Perkenalkan, aku dari sekte Fire Rain Sword, bernama Wi Hyok-gun, murid dari master sekte sebelumnya, pedang terkuat dari Demonic Path. Siapa yang akan dia pilih? Kata para peserta. Kumohon, pilih aku. Tiba-tiba master pun berkata, kau, namamu Eonsol bukan? Tidak hanya Master Pavilion, bahkan tetua juga sangat memujimu. Selain itu, kau juga mempelajari teknik rahasia dari Master Pavilion itu sendiri. Master pun berkata, aku sangat menantikan pencapaian masa depanmu. Swordmanship sekte kami punya kedalaman yang tak terkira. Berlatihlah dengan keras. Eonsol pun menyipitkan mata dan berkata, Saya tidak akan bergabung dengan sekte Fire Rain Sword, kata Eonsol. Apa katamu? Kata Master. Kau berani menolak dipilih menjadi penerus sekte kami? Tiba-tiba, Master tersebut menyerang Eonsol. Eonsol berkata, saya diberitahu kalau saya bisa menolak tawaran jika memang ingin. Kalau kau sampai menolak tawaran ini, berarti ada suatu sekte yang ingin kau masuki. Eonsol pun langsung menjawab pertanyaan Master. Saya ingin bergabung dengan Pavilion Wandering Beast. Master pun lalu memberikan mata yang tajam. Apa katamu, Pavilion Wandering Beast? Dari semua yang ada di sini, kau memilih sekte yang paling rendah. Tiba-tiba, Guru Sawo pun berdiri di hadapan Eonsol. Dia melindungi serangan yang diarahkan pada Eonsol. Master dari Fire Rain Sword pun berkata, berani sekali Master Pavilion sepertimu menghalangiku. Akhirnya sesama master itu pun berkelahi. Para peserta pun berkata, dia serius mau menghunuskan pedangnya di hadapan Sword Demon. Dia sudah gila. Akhirnya Eonsol pun berkata, Tetua Sanwo, kau bertindak kurang ajar. Cuma karena kau bersahabat dengan Master Pavilion, bukan berarti kau diperbolehkan melakukan ini. Kau, Sword Demon, kehilangan kendali. Kandidat yang lain bisa mati karena berada dalam cakupan serangannya. Master lain pun berkata, Dan Cheong, bisa kau tolong maafkan dia sekali ini saja untukku? Ya, sebaiknya begitu saja, kata master yang lain. Lagi pula, Pavilion Wandering Beast juga perlu mengambil satu orang. Akhirnya, Master Fire Rain Sword pun berkata, kalau kau mau mengambilnya, cepat ambil saja. Bisa-bisa aku menghunuskan pedangku kalau kau terlalu berlama di sini. Terima kasih atas pengertiannya. Guru Sawo pun berkata pada Eonsol, ayo Eonsol, kita ikuti masternya. Baik guru, energi barusan, dia benar-benar berniat membunuhku, kata Eonsol. Seandainya mereka tidak menghentikannya, maka aku sudah dibunuh oleh Master Fire Rain